Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serna Viviana Pulas. Nah, jadi di sini membahas mengenai NICU atau Neonatal Intensive Care Unit, di mana NICU tersebut mengindikasikan terhadap anak yang mengalami gangguan pada saat dilahirkan. Nah, gangguan tersebut itu biasanya dikarenakan anak tersebut lahir prematur. Nah, biasanya juga bayi tersebut tidak menangis atau kekurangan berat badan. Nah, maka NICU ini merupakan penanganan utama untuk menangani kasus tersebut. Nah, apa peran fisioterapi dalam NICU ini? Itu bisa melakukan asesmen atau pemeriksaan kepada bayi tersebut. Bisa dengan Apgar score ataupun dengan NNA untuk pengecekan dari tonus motorik anak tersebut. Kemudian juga bisa dengan refleks primitif. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan NNE atau Neonatal Neurobehavioral Examination. Jadi di mana di sini suatu pemeriksaan kepada bayi untuk mengecek dari refleks primitif bayi tersebut, di mana refleks tersebut yang sudah ada sejak dia lahir. Nah, untuk pemeriksaan ini itu dia berdasarkan dari beberapa bagian. Nah, kemudian untuk penilaiannya, di mana di sini menggunakan dari usia kehamilan dari ibu tersebut. Nah, di sini dari skenario yang saya dapatkan, di mana bayi berusia usia kandungan ibunya, usia masa kehamilan ibunya yaitu 38 minggu. Yang pertama, pengecekan prone suspension, di mana di sini memposisikan bayi seperti ini atau tengkurap. Nah, kemudian untuk nilai 1 itu maka bayi tersebut cenderung ke arah fleksi seperti ini. Nah, bayi tersebut tidak dapat melawan gravitasi yang ada, cenderung fleksi seperti ini. Nah, kemudian untuk nilai 2 atau di usia 32 sampai 36 minggu kehamilan itu mulai ada peningkatan kekuatan otot atau dia parsial, di mana kepala bayi mulai terangkat ke arah ekstensi. Nah, untuk pada skenario ini hasilnya yaitu bayi tersebut sudah mulai mengarahkan tubuhnya ke arah horizontal atau mengangkat seperti ini, dikarenakan usia masa kehamilan bayi tersebut 38 minggu. Untuk normalnya seperti ini. Selanjutnya yaitu ankle dorsifleksi. Nah, dimana untuk pemeriksaannya yaitu memposisikan bayi secara vertikal seperti ini. Kemudian kita melihat dari berapa derajat dorsifleksi yang dibentuk dari bayi tersebut. Nah, untuk nilai 1 yaitu dimana untuk usia kurang dari 32 minggu cenderung 60-90 derajat, dikarenakan masih ada kelemahan otot pada bayi tersebut. Nah, kemudian untuk usia kehamilan 32-36 minggu untuk nilai 2 yaitu dimana dia 30-60 derajat atau dia mendekati ke arah media seperti ini. Nah, kemudian untuk yang pada skenario yaitu 38 minggu, bayi tersebut mendapatkan hasilnya yaitu kurang lebih 30 derajat. Nah, berarti semakin bisa menekuk seperti ini, maka semakin bagus dari bayi tersebut. Nah, di sini juga bisa juga kita dengan memberikan stimulus agar bayi tersebut dapat menekuk kakinya, yaitu dengan memberikan stimulus dari telapak kaki bayi tersebut, maka kakinya akan mengarah ke dorsifleksi. Atau biasanya ini juga kita lakukan untuk pengecekan dari Babinski, nah dimana itu diberikan stimulus di area lateral. Nah, tetapi di sini kita hanya untuk melihat dari pergerakan untuk ankle-nya, bukan di jari-jari, yaitu untuk Babinski. Nah, kemudian untuk postur juga sama, kita untuk melihat bayi tersebut dalam posisi vertikal seperti ini. Kemudian di sini kita melihat bagian tubuh, di mana postur tubuhnya tersebut
seperti apa. Nah, di mana pada bayi biasanya itu terdapat refleks fleksi atau mendekati tubuh seperti ini. Nah, untuk nilai 1 itu bayi tersebut cenderung tidak melakukan gerakan fleksi sama sekali karena tonus otot yang tidak optimal atau masih lemah. Nah, itu untuk usia kehamilan kurang dari 32 minggu. Kemudian untuk nilai 2 atau usia kehamilan 32-36 minggu itu mulai ada dari refleks fleksi, tetapi itu hanya terdapat pada bagian kakinya seperti ini. Jadi dia mulai mengangkat kakinya seperti ini. Nah, untuk yang pada skenario atau usia 38 minggu itu sudah bisa keduanya. Nah, dia cenderung ke arah medial seperti ini, kemudian dia memfleksikan tubuhnya. Nah, posisi tangan dan juga kaki akan membentuk fleksi seperti ini. Untuk bayi normal dengan usia kehamilan 38 minggu yang pada skenario. Nah, kemudian yang terakhir, untuk pemeriksaan refleks primitifnya, untuk refleks sucking atau menghisap. Jadi di sini kita berikan stimulus dengan cara memasukkan jari ke dalam mulut bayi, yaitu tepatnya di bagian langit-langit mulut bayi. Nah, maka bayi tersebut akan merespon dengan menghisap. Nah, untuk penilaiannya itu ada 3 pada saat kita masukkan tangan dan juga kita berikan sentuhan di atas langit-langit mulut bayi tersebut. Untuk nilai 1 itu bayi tidak menghisap sama sekali atau dia tidak merespon dari tangan kita tadi. Nah, untuk nilai yang kedua itu bayi menghisap tetapi dia lemah, dan juga pada saat dia menghisap kemudian dia lepaskan. Dia menghisap lepaskan karena dia masih lemah. Nah, untuk yang nilai ketiga itu dia sudah bisa menghisap dengan kuat. Sekian pemeriksaan yang saya lakukan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.